Iya, halo, selamat sore Sobat Halo. Uki hebat. Boleh Ya, kenalan shalom. dulu? Shalom dok. Halo, shalom. Ya, mari. Iya, terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kita. Dan terima kasih juga untuk para Sobat Uki hebat yang udah masuk di sesi IG Live kita. Oke, sebelum kita memulai, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Dr. Abhijner Gautam SPOG yang telah meluangkan waktu, dan juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Uki hebat yang udah masuk. Dan baiknya sebelum kita mulai, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalan dulu ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Dr. Yudi Stefani dari Marketing Rumah Sakit Uki, dan juga di sini saya sudah bersama dengan narasumber kami, Dr. Abhijner Gautam SPOG. Selamat sore dokter. Selamat sore. Boleh mungkin perkenalan sedikit dok? Ya, selamat sore Sobat Uki hebat. Saya Dr. Abhijner Gautam SPOG. Saat ini masih sebagai KSM Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Uki dan staf pengajar di Departemen Obstetri Ginekologi, dan juga sebagai pembimbing klinik. Untuk keseharian praktek di Uki dari Senin sampai hari Jumat. Kalau Senin dan Kamis itu dari jam 4 sampai jam 6. Kalau hari Selasa, Rabu itu jam 2 sampai jam 6. Sedangkan hari Jumat jam 12 sampai jam 3 sore. Itu saja dari saya. Wah, luar biasa padat ya dokter ya jadwalnya ya. Jadi untuk Sobat Uki hebat sekalian yang ternyata punya kesempatan untuk konsultasi langsung sama Dr. Abhijner, luar biasa, karena dokter ini betul-betul spesialis dan ahlinya di bidangnya ya dok ya. Terima kasih. Selain aktif di klinik juga, ternyata di rumah sakit juga, ternyata beliau juga aktif sebagai pengajar ya dok ya. Luar biasa, dedikasi yang hebat sekali. Oke, sebelum kita memulai sesi IG Live kita di sore hari ini, kami juga ingin menyampaikan nih untuk Sobat Uki hebat, jika Sobat Uki hebat ada yang ingin bertanya seputar materi kita pada sore hari ini, bisa langsung di komentar ya, di kolom komentar atau di sesi Q&A-nya atau Q&A box ya. Dan tentunya judul kita di sore hari ini pastinya ya berhubungan erat dengan di bidang kesehatan kandungan, yaitu cara memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan di era pandemi. Karena kan hari ini tuh bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ya dok ya? Hari Keluarga Nasional. Nah, oke nih dok, sebelum kita mulai, menurut dokter gimana tuh dok? Apa sih pentingnya metode kontrasepsi ini? Apalagi kan sekarang pandemi nih dok ya? Iya, karena pandemi ini akhirnya kita membatasi kontak dengan banyak orang, kontak dengan mungkin dengan fasilitas kesehatan, apalagi yang akhir-akhir ini hampir semua di tempat fasilitas kesehatan untuk jumlah penderita COVID makin meningkat. Jadi sudah layaklah untuk bisa lebih bijak untuk memilih kontrasepsi yang baik selama masa pandemi ini, dengan meminimalkan mungkin kunjungan atau tatap muka. Jadi kita harus bisa memilih kontrasepsi yang baik untuk seorang wanita, seorang ibu. Jadi gitu ya. Jadi ternyata kontrasepsi yang baik itu nggak hanya asal pilih ya dok ya? Iya. Kayaknya yang viral tuh di media sosial yang ini nih, teman-teman saya pakainya yang ini. Jadi kita nggak boleh terpengaruh seperti itu ya dok? Oh iya, nggak bisa. Iya. Kira-kira sebetulnya apa saja sih dok faktor-faktor yang harus kita perhatikan gitu dok untuk memilih alat kontrasepsi tersebut? Apalagi kan sekarang di era pandemi ini ya dok ya, kasusnya juga melonjak sangat aktif sekali. Iya, jadi kita melihat mungkin mendukung program kerja pemerintah ya, salah satunya adalah di Undang-Undang Nomor 52 mengenai keluarga berencana. Dan keluarga berencana itu adalah gunanya untuk menjalankan kehamilan, menjaga kesehatan ibu dan anak, kemudian mungkin dari sisi ekonomi juga bisa lebih baik, sehingga seorang wanita atau seorang ibu itu bisa memilih kontrasepsinya dengan baik. Sedangkan kontrasepsi itu sendiri ada yang hormonal dan non hormonal. Jadi kita harus bisa bedakan itu, dan memang untuk hormonal di saat ini untuk yang estrogen sangat tidak dianjurkan. Jadi lebih bagus yang kalau kita bilang LAX ya, long acting reversible
contraception. Jadi lebih bagus yang misalnya mungkin IUD atau implan atau mungkin female sterilisasi. Jadi seperti mungkin tubektomi seperti itu supaya jaraknya jauh gitu ya, pertemuannya jauh, kontrolnya juga cukup lama. Itu saja sih. Sedangkan yang hormonal ya resikonya ada terhadap seorang ibu itu gitu ya, terutama yang estrogen. Gitu apa ya. saja tuh dok kira-kira risikonya dok? Ya kalau yang hormonal itu yang estrogen itu mempunyai efek sedikit venous thromboembolism atau VTA namanya. Sedangkan bila seorang wanita terkena COVID-19 atau seorang ibu itu akan mengalami peningkatan kejadian venous thromboembolism. Jadi sangat tidak sarankan kalau yang mengandung estrogen. Tapi kalau yang progesteron tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Jadi seperti itu. Wah, ini info yang sangat bermanfaat nih ya, khususnya untuk para moms ya di luar sana ya. Jadi jangan asal memilih ya, maunya ini aja itu aja. Jangan asal terpengaruh dengan konten-konten di berita yang mungkin belum tentu ya kebenarannya dok ya, tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu ya dok ya. Sebaiknya begitu. Betul, dan kalau bisa memang di era pandemi ini ternyata pemilihan kontrasepsi saja itu sangat berpengaruh ya dok ya. Pengaruh sekali. Jika amit-amit terinfeksi COVID-19 ya dok ya. Nah, kalau misalkan memilih yang tadi dok yang IUD, kemudian yang mungkin non hormonal itu dok, itu apakah bisa di semua mom seperti itu atau harus dilihat dulu dok indikasi-indikasinya? Iya, untuk salah satunya yang IUD misalnya, memang kita harus lihat mungkin kedalaman dari rahimnya. Kalau memang tidak cukup, ya mungkin kita usulkan untuk implan. Tapi kalau memang dengan ukuran uterus cukup untuk pemasangan IUD itu lebih disarankan. Karena kalau untuk pilihan lain seperti KB pil ya, kemudian suntik, itu mungkin akan mempersering bertemunya dokter dengan pasien, sehingga di era pandemi ini sangat tidak tidak ditawarkan lah gitu ya. Jadi lebih bagus kita pasang IUD-nya, dia dalam waktu 6 bulan baru kontrol lagi, atau 1 tahun, atau karena kalau tidak ada keluhan bisa 1 tahun seperti itu. Oke, luar biasa. Itu info yang sangat menarik nih untuk para moms ya. Jadi memang kalau di tengah pandemi ini sebaiknya bisa konsultasi sekali aja mungkin ya dok ya. Dan kalau memang cocok sesuai dengan indikasinya bisa direkomendasikan menggunakan IUD tadi. Nah kemudian nih dok ya, kan sekarang itu kan di era pandemi dan mungkin memang datanya juga menunjukkan gitu ya dok ya, bahwa di era pandemi ini banyak sekali kehamilan yang tak terduga ya dok ya, bahkan sampai meningkat dokter. Nah kalau seperti itu, apakah ibu yang sudah melahirkan khususnya di tengah pandemi ini sebaiknya langsung dianjurkan menggunakan KB pasca persalinan dok? Oke, jadi itu berkah sebenarnya berkah dari COVID ini ada WFH ya. Jadi banyak yang tadinya program nggak berhasil ternyata bisa jadi berhasil pada saat coronavirus ini mengalami pandemi di dunia. Nah, kita harus bedakan seorang ibu hamil yang tidak terkena COVID-19 atau yang terkena misalnya. Kalau memang dia tidak terkena atau terkena pun sekalipun, kita harus langsung pikirkan untuk pemberian kontrasepsi. Biasanya pasca salin itu kita tawarkan untuk langsung pemasangan atau pasca keguguran. Jadi kita harus pikirkan, kita langsung tawarkan informed consent, mau atau tidak ibu itu untuk langsung diberikan kontrasepsi. Dalam hal ini IUD, intrauterine device, atau kalau orang awam biasanya ibu-ibu ngobrol tuh spiral gitu ya, jadi seperti itu. Jadi bisa langsung kita tawarkan yang seperti itu. Ya. Tapi tetap kembali lagi itu adalah pilihan ya. Pilihan ya. Tapi kan kita juga melihat risiko-risiko di tengah pandemi ini. Iya betul. Oke, nah menarik sekali ya. Dan para mams, sobat Uki hebat sekalian yang telah bergabung, jangan lupa jika para mams ataupun parents sekalian
yang ingin bertanya seputar kesehatan kandungan dan sesuai dengan topik kita di sore hari ini, yaitu memilih metode kontrasepsi yang baik di era pandemi COVID-19, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ataupun di Q&A box, karena nanti pertanyaan yang paling baik dan akan dipilih akan mendapatkan gift dari Rumah Sakit UKI berupa tas cantik. Oke, kalau begitu kan tadi kita sudah membahas nih dok ya mengenai kontrasepsi. Nah, sekarang itu lagi trending topik nih dokter nih. Katanya dari Persatuan Ahli Obstetri dan Ginekologi Indonesia sendiri menyarankan bahwa ibu hamil ini sudah boleh vaksin COVID, dok. Itu bagaimana, dok? Nah, jadi memang rekomendasi terbaru dari POGI dan rekomendasi dari WHO memang tidak ada efek yang membahayakan pada ibu hamil untuk pemberian vaksin. Tapi yang terdokumentasi saat ini hanya Sinovac saat ini. Jadi itu yang paling aman dengan minimal gejala yang ditimbulkan dan tidak membahayakan kehamilannya. Jadi tidak usah takut para sobat UKI hebat pada ibu hamil untuk melakukan vaksin. Tapi memang saat ini hanya terbatas pada Sinovac atau CoronaVac. Itu seperti itu. Iya. Oke, tapi kalau begitu kondisi yang seperti apa sih dok yang disarankan untuk ibu hamil ini menerima vaksin COVID? Apakah ibu hamil yang trimester pertama atau mungkin masih baru beberapa minggu gitu dok? Itu sudah boleh atau bagaimana dok? Ya, memang untuk literatur secara ini sedang diteliti lah secara pastinya. Memang rekomendasi POGI pun memberikan link kalau ada keluhan akan dilaporkan ke situsnya POGI. Tapi yang pasti untuk usia kehamilan yang diberikan adalah yang berisiko tinggi. Pertama yang berisiko tinggi dengan usia 35 tahun. Kemudian ada body mass index-nya tinggi, ya mungkin obesitas dan mungkin pada ibu itu mempunyai komorbid ya seperti hipertensi dan diabetes. Yang kedua mungkin seorang ibu hamil atau wanita hamil yang sering terpapar, misalnya para tenaga kesehatan, kemudian mungkin pegawai-pegawai bank yang di kasir atau pekerja-pekerja yang mungkin berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat. Mungkin yang ketiga adalah yang seorang ibu hamil atau wanita hamil yang mungkin resiko rendah, tapi kita harus berikan inform consent terlebih dahulu mengenai vaksin yang akan diberikan dan mungkin akan timbul gejala penyerta pada saat pemberian vaksin supaya tidak cemas seperti itu. Jadi supaya aman gitu. Ya aman dulu ya dok. Ya aman dulu, tenang dulu gitu seperti itu. Jangan langsung ke bawah cemas, panik gitu ya. Jangan, bahaya nanti. Jadi nggak masuk nanti vaksinnya. Iya itu para mom sekalian, jadi harus diperhatikan. Yang paling direkomendasikan itu adalah ibu hamil usia 35 tahun ya dok ya, ke atas ya. Kemudian yang memang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, mungkin atau hipertensi, dan juga yang mungkin punya kondisi obesitas ya dok ya. Nah selain itu juga direkomendasikan kepada para moms ataupun ibu hamil yang memang bekerja di sektor pelayanan publik ataupun tenaga kesehatan, dan yang paling terakhir ya memang para ibu hamil biasa dok ya. Tapi tetap nggak boleh panik ya para moms ya. Tenang ya. Ini kan vaksin juga untuk menjamin ketahanan kita terhadap virus ini. Oke dok, tadi kan kita sudah sempat bahas nih dokter. Vaksin yang direkomendasikan itu adalah jenis Sinovac ya dok. Tapi kalau ternyata ibu hamil atau ibu yang belum hamil ya dok, calon ibu hamil misalkan sudah menerima vaksin selain selain Sinovac dok. Apakah itu boleh langsung hamil atau bagaimana dokter? Ya, jadi memang rekomendasinya dari WHO dan dari rekomendasi POGI tidak ada alasan untuk menunda kehamilan bila seorang wanita atau seorang ibu itu sudah menerima vaksin lengkap. Nah, jadi itu memang saat ini memang yang disarankan Sinovac, tapi memang kalau dia sebelumnya sudah mengalami vaksin lengkap, berdasarkan panduan itu tidak ada alasan untuk menunda
kehamilan. Jadi seperti itu. Jadi intinya harus lengkap ya, Ya. bukan dosis 1 saja, tapi harus sampai dosis 2 Iya. ya dok ya. Iya. Jangan mentang-mentang udah dosis 1 udah happy duluan nih Iya. para moms ya, udah bisa promil. Tenang ya para moms sekalian, harus diingatkan kembali, vaksin yang diterima adalah vaksin yang sudah lengkap. Dalam hal ini adalah sudah menerima dua kali ya. Oke, nah ini udah lumayan banyak nih. Untuk para moms ataupun para sobat Uki hebat yang telah bergabung, kembali diingatkan jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar ya, nanti akan langsung dijawab oleh spesialis kami Dr. Abid Mergoto SPOG. Oke dok, tadi kita sudah sempat membahas tentang vaksin COVID dan ibu hamil. Ya. Nah, kalau ibu menyusui gimana nih dok? Apakah boleh dok untuk menerima vaksin COVID? Ya, jadi prinsipnya untuk saat ini ya kembali lagi tadi ke rekomendasi dari POGI dan WHO, kemudian juga dari American College of Obstetrics and Gynecology, bahwa untuk ibu hamil dan menyusui tidak ada alasan untuk tidak divaksin. Nah, perbedaannya adalah kalau seorang wanita terpapar COVID dan tidak divaksin, menurut Academy Breastfeeding Medicine itu tidak boleh memberikan ASI-nya. Jadi harus terlebih dulu divaksin supaya aman, baru diberikan ASI. Jadi pada saat menyusui tetap direkomendasikan untuk diberikan vaksin seperti itu. Berarti kesimpulannya ibu menyusui ini udah harus wajib sekali ya dok ya, harus divaksin Iya, ya dok ya? iya. Karena itu juga akan berkaitan dengan ASI-nya nanti. ASI-nya ya, nanti. Jadi, Oke. kalau sudah divaksin, ASI-nya itu mempunyai proteksi masif terhadap perkembangan dari janin ini nanti. Jadi tidak ada salahnya ibu-ibu sobat Uki hebat ini untuk memvaksinkan diri walaupun sedang menyusui seperti itu. Nah, tuh para moms ya, perlu dicatat ternyata ibu menyusui bukan direkomendasikan lagi ya dok ya, Ya. tapi wajib kudu mesti nih para Ya. moms sekalian ya untuk divaksin. Karena ternyata faktanya dari beberapa penelitian juga ya dok ya, Ya. dan anjuran juga bahwa ASI yang dihasilkan oleh ibu menyusui yang sudah divaksin itu akan memberikan double protection ya, untuk bayinya nanti. Nah, terkait vaksinnya dok, vaksinnya jenis apa dok? Apakah memang harus Sinovac atau bebas dokter? Ya, memang yang terdokumentasi baik ya setelah dari kasus Wuhan, kemudian dilakukan penelitian oleh rekan-rekan di ACOG sendiri, American College of Obstetrics and Gynecology, itu memang yang terdokumentasi hanya baru Sinovac. Jadi kalau yang lain belum, karena mereka sampai saat ini pun memang mereka masih mengumpulkan data efek dari AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Mereka lagi mengumpulkan data aman tidak pada ibu hamil atau menyusui. Tapi yang rekomendasi yang diberikan untuk WHO dan POGI sendiri itu baru Sinovac atau CoronaVac. Ya. Ini penting sekali nih untuk para moms nih. Iya. Soalnya ternyata di luar sana masih banyak dokter yang takut gitu ya terkait vaksin ini sendiri. Iya. Bahkan ada mungkin kabar hoax mungkin ini dok ya, yang beredar katanya kalau vaksin COVID-19 ini membuat rahim kering gitu dok, untuk para moms. Nah itu gimana dok? Mitos atau fakta nih dok? Waduh, kayak di padang gurun gitu. Iya, jadi padahal pada vaksinnya kayaknya panas banget ya, jadi kering ya. katanya Gitu. kalau udah divaksin takut gak bisa hamil lagi atau gimana? Oh, tidak. Nah, itu bagaimana nih dokter? Sampai saat ini kalau dari literatur yang diberikan baik dari WHO sampai saat ini tidak ada efek yang membahayakan terhadap rahim atau terhadap proses menyusui. Jadi tidak menimbulkan panas akhirnya gersang gitu seperti padang gurun jadi kering, tidak seperti itu. Ya. Tidak ada efek. Oke, jadi nggak perlu khawatir lagi ya para moms ya. Jadi kalau ternyata para moms itu sudah punya baby yang masih kecil-kecil dan memang ternyata sedang di tahap menyusui, ini nih anjuran dari dokternya wajib ya divaksin, apalagi vaksinnya adalah vaksin Sinovac atau CoronaVac ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau bumil itu memang masih ditetapkan ya dok ya, jadi belum dimulai sekarang ya dok. Ada beberapa memang akan dimulai lah ya, itu seperti itu. Jadi penelitian ini sudah berjalan. Jadi
dan rekomendasi dari POGI sudah jalan, jadi mungkin ya akan dilaksanakan di masyarakat seperti itu. Itu ya, jadi untuk ibu hamil nanti akan dilaksanakan, untuk ibu menyusui wajib yang namanya vaksin COVID-19. Ya. Oke, nah dokter, ternyata kalau misalkan ibu hamil ini, bagaimana dia kalau sudah positif COVID-19 dok? Ya. Apakah banyak nih dok yang bertanya-tanya mungkin ya lewat Instagram RSUI juga dok? Apakah kalau sudah positif COVID-19 itu obat-obat yang dikonsumsi akan mempengaruhi janinnya dok? Ya, jadi memang kita harus bedakan seorang ibu hamil yang tidak terkena COVID dan yang terkena COVID. Kalau pada yang wanita hamil yang sudah vaksin dan belum divaksin. Kalau memang belum divaksin terkena, nah ini ada efek yang membahayakan pada ibu ataupun pada janin. Efek dari obat-obatannya, ya, karena dia belum terlindungi oleh vaksin. Jadi memang tetap kita harus inform konsen bahwa kehamilan dengan COVID-19 positif yang belum divaksin pasti mempunyai resiko terhadap kehamilannya. Nah seperti itu, jadi kita harus hati-hati. Nah, makanya kita anjurkan pada seorang wanita hamil, kalau sebelum dia hamil sebaiknya vaksin dulu. Nah, ya, kalau memang sudah terkena, ya kita harus pikirkan dia harus dapat pelayanan kesehatan yang baik. Dia harus di ruang isolasi, harus termonitor dengan baik, nutrisinya diperhatikan, efek obat-obatan harus kita minimalkan, seperti itu. Jadi intinya dikontrol ya dokter? Iya, dikontrol. Jadi untuk para mom sekalian jangan panik dulu ya kalau ternyata lagi memang lagi hamil terus amit-amit COVID gitu ya. Jangan langsung panik, jangan langsung stres. Pegangan dulu nih para mom ya. Karena itu bukan the end of everything, bukan akhir segalanya. Selalu ingat tadi kata Dr. Abitmer juga, intinya kalau kita bisa kontrol isolasi, kemudian dikontrol obat-obatannya, pola nutrisinya, itu mudah-mudahan aman ya dok ya. Nah, tapi yang unik nih dok ya, mungkin banyak para moms di sini juga ingin bertanya dok, apakah kalau memang seorang ibu hamil yang positif COVID-19, maka anaknya juga akan positif dok? Akan terkena COVID gitu dok? Itu belum ada penelitian yang memastikan itu. Jadi memang kadang-kadang banyak penyakit yang diderita ibu tidak langsung menurunkan kepada anaknya. Jadi kalau untuk kasus-kasus COVID-19 ini pun, bila seorang ibu ibu hamil ini positif, belum ditemukan bahwa dia mentransfer ke bayi yang di dalam kandungannya sampai saat ini. Jadi tapi memang ini penelitian terus dilakukan supaya mendapatkan data yang akurat, apakah memang ada efek dari COVID-19 pada ibu hamil terhadap janin yang dikandungnya atau bayi yang dikandungnya. Jadi para moms juga jangan lebay ya, jangan takut ya para moms ya. Mentang-mentang lagi hamil gitu, amit-amit COVID, nanti anaknya tiba-tiba dihujat atau gimana, tenang ya. Anaknya belum tentu COVID ya dok ya. Betul. Jadi Dr. Abitmer juga tadi sudah menyatakan belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ibu hamil itu bisa mentransmisikan virus COVID-19-nya ke anak atau bayi yang dikandungnya gitu ya. Jadi tenang dulu ya, jangan sampai nanti lahiran jadi malah stres duluan ya dok ya, malah mengganggu persalinan nanti. Oke deh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para netizen ya. Oke, dari Karin, dok, obat COVID memangnya bisa membuat mandul ya dokter? Itu bagaimana dok? Obat COVID itu kan antivirus ya, antivirus ya, jadi tidak ada hubungannya terhadap proses mandul ataupun tidak. Kita sama dengan misalnya virus TORS ya, toxoplasmosis, rubella, kemudian cytomegalovirus dan herpes. Itu kita berikan, tapi tidak memberikan efek mandul. Jadi itu semua mitos saja lah ya, mitos saja. Jadi pada sobat Uki hebat, pada manusia jangan khawatir bahwa obat-obatan itu tidak membuat jadi mandul, tidak, atau yang dibilang tadi tidak membuat jadi kering artinya. Jadi tidak ada efek ke situ gitu ya. Jadi justru obat-obatan itu melindungi
ibu dari serangan virus ya, seperti itu. Jadi intinya para moms jangan takut dan berasumsi duluan ya. Ya, kalau minum apapun takut nanti jadi mandul lah, kering lah, apalah. Ingat ya, kalau merasa seperti itu ya baiknya konsultasi langsung dokter ya. Supaya nggak dapat informasi yang salah. Betul, nanti malah stres duluan ya. Tapi ingat untuk konsultasi juga baiknya menggunakan protokol kesehatan ya. Betul. Oke, selanjutnya dokter dari akun Ayuwan, izin bertanya dok. Apakah memakai kontrasepsi terlalu lama itu menurunkan kesuburan dok? Kesuburan lagi dok. Jadi kita harus bedakan juga, maksudnya kontrasepsi yang seperti apa gitu ya. Kalau yang hormonal, memang ada beberapa penelitian ending dari pemberian hormonal, kontrasepsi hormonal estrogen, endingnya mungkin terjadi yang tidak baik pada rahim. Tapi kalau dengan waktu yang lama pada penggunaan IUD atau intrauterine device atau yang umum dibilang kadang pasien datang dok pakai spiral, itu waktu lama nggak apa-apa, 5-8 tahun, tapi memang harus terkontrol, harus ada rutin pemeriksaan per 6 bulan atau per 1 tahun supaya melihat posisi letaknya terjadi malposisi atau tidak. Kalau memang ada keluhan berarti kita harus lepaskan kembali IUD-nya. Jadi kontrasepsi yang lama ini kita harus pisahkan hormonal atau tidak hormon, atau kontrasepsi mantap. Kalau kontrasepsi mantap kita bisa lakukan mungkin pada wanita, pada pria itu MOP seperti vasektomi, kalau pada wanita itu tubektomi misalnya atau MOW. Nah itu tidak mempunyai efek apa-apa, jadi dia akan mengalami siklus haid seperti biasa, cuman dia mencegah terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum dengan membuat ikatan pada saluran tubanya atau memotong saluran tubanya seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih dengan waktu panjang ya. Yang penting intinya kontrol dokter. Iya, rutin periksa. Harus diperhatikan juga jenisnya ya. Iya. Gitu. Jadi jangan sotoy sendiri nih para moms ya. Ngerasa ini, ngerasa itu, tenang ya. Selama belum pernah kontrol dan belum ada keluhan, ya baiknya coba dikonsultasikan dulu. Betul. Ya, supaya bisa diperiksa lebih dalam lagi. Ya. Oke, selanjutnya dokter dari Esther Juni Simanjunta. Selamat sore dokter, mohon izin bertanya, lebih baik menggunakan KB hormonal atau non hormonal di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke, Esther. Jadi untuk masa pandemi memang kita harus minimalkan pertemuan baik di fasilitas kesehatan setingkat klinik atau praktek mandiri bidan atau di rumah sakit sekalipun. Jadi tadi yang saya tawarkan adalah pada saat pandemi adalah kontrasepsi yang seperti LARS ya, long acting reversible kontrasepsi seperti IUD sendiri atau intrauterine device atau kita bilang AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau implan. Jadi implan pun sebenarnya ada hormon di situ ya. Jadi bukan masalah hormon dan non hormonal, tapi kita mencari kontrasepsi yang long acting, panjang, dan pertemuannya itu tidak sering gitu ya. Kalau kontrasepsi dengan hormonal yang suntik berarti ada yang 1 bulan dan 3 bulan, berarti intensitas ketemu dalam 1 tahun untuk yang 1 bulan berarti 12 kali. Kalau yang 3 bulan berarti 4 kali. Nah itu beresiko di masa pandemi seperti ini. Jadi lebih bagus yang long acting reversible kontrasepsi seperti itu. Jadi intinya memilihnya yang awet gitu ya? Iya, awet. Sekali pasang dan 1 tahun kemudian baru periksa. Jangan kayak isi pulsa ya para moms ya. Tiap bulan terus, apalagi kan di tengah pandemi ini. Betul. Tapi tadi saya sempat mendengar pembahasan dokter yang menarik nih dok ya. Ternyata itu alat kontrasepsi juga bisa diperuntukkan untuk suaminya juga ya dok? Iya, bisa. Nah, itu jenis-jenisnya apa saja tuh dok? Yang pasti pertama ya MOP tadi ya pada pria. Jadi kontrasepsi mantap pada pria seperti vasektomi. Jadi saluran spermanya kita blok, kita ikat lah, kita putus. Tapi memang itu masih sangat jarang di kita karena mungkin egonya laki-laki lah ya, seperti itu malas dilakukan seperti itu. Jadi pada pria, jadi kita lebih dominan ke ibunya nih, supaya ya tidak terlalu banyak gitu
anak, mungkin karena melihat faktor ekonomi saat ini ya, di era pandemi banyaknya pemutusan hubungan kerja, itu juga menjadi faktor yang bisa mendukung pelaksanaan kontrasepsi supaya tidak terlalu banyak anak gitu, karena ya kita tahulah ekonomi kita kan masih belum stabil saat ini. Di tengah pandemi seperti ini ya. Iya, betul. Tapi ini info yang sangat menarik, saya juga baru tahu dok, ternyata kontrasepsi itu juga bisa diperuntukkan untuk pria. Bisa. Jadi jangan salahin para momsnya terus ya. Bisa juga ternyata untuk suaminya, info saja. Oke dokter, ini mungkin pertanyaan kita yang terakhir, dan untuk para sobat UKI hebat yang masih ingin bertanya, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Ini terkait tadi dok, kan mungkin ibu hamil yang ternyata sudah boleh divaksin dokter, apakah nantinya harus direkomendasikan menggunakan KB dok setelah divaksin ini? Oh ya, jadi tetap ya, jadi seorang ibu hamil yang sudah divaksin, keuntungannya adalah seorang wanita atau ibu hamil yang sudah divaksin adalah bila dia terpapar dengan COVID sekalipun, COVID-19 sekalipun, dia mempunyai efek yang tidak berat kalau dia terkena. Kalau dia nggak vaksin, dia pasti lebih berat gejalanya. Nah, tetap kita harus lakukan usul untuk KB pada ibu ini, kontrasepsi pada ibu ini. Kenapa? Tetap kita harus jarangkan pertemuan di masa pandemi seperti ini. Jadi memang wajib lah ya, mau pasca salin, mau pasca kuretase, misalnya dia lagi hamil, karena kehamilan dengan COVID-19 ini itu juga bisa menyebabkan terjadinya keguguran, persalinan prematur. Jadi tidak hanya persalinan matang, tapi persalinan prematur pun bisa terjadi. Di 3 kondisi ini kita selalu tawarkan penggunaan kontrasepsi ke ibu ini gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata risikonya juga lumayan ya dok ya, bisa sampai keguguran juga, kehamilan prematur, dan itu tentunya juga akan menyangkut dengan kesehatan dan nyawa ibunya. Betul dokter sekali. Bisa perdarahan itu. Bisa perdarahan juga. Nah, ini penting nih para moms ya. Jangan mentang-mentang mentang-mentang sekarang lagi di rumah terus gitu ya. From home terus gitu ya. Cuman jangan sampai tidak terpikirkan efek jangka panjangnya ya. Jadi ada baiknya jika memang ingin hamil gitu ya, khususnya di tengah pandemi ini, direncanakan dulu ya dokter ya. Direncanakan dulu, jangan ujung-ujung mendadak tiba-tiba isi gitu. Iya, itu bahaya. Sebaiknya vaksin dulu baru hamil. Vaksin dulu, vaksin aman dulu, baru nanti isi. Iya. Tadi juga dokter sudah mention bahwa ibu menyusui yang sudah divaksin itu akan memberikan double proteksi untuk janinnya nanti, bahkan untuk bayinya nanti. Oke deh dokter, tidak terasa nih mungkin tidak ada lagi sobat UKI hebat yang ingin bertanya. Oke dokter, untuk sesi kita kali ini boleh dok diberikan satu pesan penutup dokter terkait pemilihan kontrasepsi di era pandemi ataupun vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui. Ya. Silakan dok. Jadi pesan saya bagi seorang wanita atau yang ingin mempersiapkan pernikahan dari awal, sebaiknya lakukanlah vaksinasi lengkap, baru memprogram suatu kehamilan. Dan bila memang belum, berarti harus menunda kehamilan. Tapi memang kita tidak menyarankan adanya penundaan kehamilan pada seorang wanita yang sudah menerima vaksin lengkap. Dan kontrasepsi yang baik pada ibu, misalnya ibu hamil dan pasca salin, tetap kita harus tawarkan, harus pikirkan untuk pemasangan IUD atau implan, atau kita bilang long acting reversible kontrasepsi. Jadi pada ibu-ibu sobat UKI, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut untuk pasang KB atau alat kontrasepsi, karena itu akan menjaga kesehatan ibu walaupun dalam posisi terinfeksi sekalipun. Jadi jangan pernah takut ke fasilitas kesehatan. Datanglah ke fasilitas kesehatan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Itu aja dari saya. Kami pokoknya ini jangan takut para mams ya. Iya. Kalau bingung pegangan dulu, kalau mau nanya bisa langsung ke Iya. harinya Dr. Abidman Iya. Gultom Oke. SPOG. Dan tentunya terima kasih kami mengucapkan untuk Dr. Abidman Iya, Dok, terima kasih. untuk sesinya hari ini. Iya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi dok. Oh nih, iya, mungkin, iya. nanggung mungkin ya dok ya Iya. dari Ibu Helga. Berapa lama pasca melahirkan SC si ibu sebaiknya mendapatkan vaksin dok? Oh iya. Jadi ada beberapa penelitian pasca salin bisa setelah masa nifas ya. Jadi dalam posisi ibu sudah sehat kembali, sudah pulih kembali. Memang kalau kontrasepsi kita tawarkan langsung, tapi kalau vaksin memang kita mungkin pikirkan setelah dia selesai nifas supaya ibu kembali pulih kembali, karena memang pada dasarnya seorang ibu hamil atau pasca salin mempunyai imun yang rendah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan setelah masa nifas. Iya, ya? seperti itu ya. Oke, semoga membantu. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak dokter Iya, untuk sama-sama. sharingnya, infonya, knowledge-nya. Iya. Dan semoga sesi ini juga bisa bermanfaat untuk para moms, para sobat uki hebat di luar sana yang menyaksikan IG Live ini. Jangan lupa para moms, jangan takut kalau ada yang ingin dikonsultasikan langsung, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Uki Cawang Jakarta Timur dan langsung bertanya bersama spesialisnya, Iya, ya, Dr. Abidman Gultom SPOG. Beliau ada setiap hari ya dok ya? Setiap hari ada. Jadi mau jam berapa aja, Iya. beliau standby. Iya. Oke deh kalau begitu sampai jumpa di sesi IG Live Rumah Sakit Uki berikutnya, dan follow terus Instagram kami karena nanti kami akan mengumumkan 3 penanya terbaik yang berhak mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Uki. Baiklah kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih dokter. Selamat sore. Iya.